Ini ya, sudah masuk belum? Nah, sudah. Nanti tinggal dikaukan ya, Bu ya. Oke, udah Bu. Saya buka ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 akan dilaksanakan sidang skripsi atas nama Fatma Widianti dengan nomor induk mahasiswa 19104170113. Adapun judul skripsinya yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Tim penguji pada pagi hari ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Bapak Adi Mursalin SEMM, yang kedua Bapak Nahyun Untung Utama SEMM, dan yang ketiga Bapak Maulana Filani Rizal SEMM. Sebelum sidang skripsi kita mulai, saya persilakan kepada peserta sidang untuk berdoa agar semuanya dapat berjalan secara lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu kita, langsung saja saya persilakan kepada saudara untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktu yang diberikan yaitu 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenankan saya untuk memulai presentasi saya ini. Kepada yang terhormat dosen penguji Pak Adi Mursalin SMM, Bapak Nahyun Untung Utama SEMM, dan Bapak Maulana Rizal SEMM. Baiklah, saya akan memulai. Judul skripsi saya adalah analisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, disusun oleh Fatma Widianti 19104170113, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bakti Pontianak tahun 2021. Adapun babnya adalah bab 1, bab 2, dan bab 3 dan bab 5. Bab 1, bab pendahuluan, latar belakang masalah. Sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah, pegawai yang sekaligus sebagai abdi negara dan juga abdi masyarakat mempunyai peranan yang begitu penting. Pada kenyataannya, kinerja berorientasi kepada apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi dalam suatu pekerjaan ataupun apa yang keluar dari outcome. Ingat, kinerja mengandung komponen kompetensi dan juga produktivitas hasil, maka hasil kinerja sangatlah bergantung pada tingkat kemampuan dari individu. Perumusan masalah. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kinerja pegawai negeri sipil di daerah Kabupaten Sekadau. Pembatasan masalah faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu X menurut Griffin, yaitu motivasi X1, kemampuan X2, dan lingkungan kerja X3. Faktor kinerja menurut Sastro Hadiwiryo dan Masram. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai negeri sipil pada Sekretariat Kabupaten Sekadau. Manfaat penelitian bagi instansi, bagi peneliti, bagi akademik. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi agar dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan. Bagi peneliti, merupakan penerapan teori-teori yang dapat dari bangku kuliah sumber bacaan mengenai faktor kinerja. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui atau memiliki permasalahan yang sama. Bab kedua, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu disampaikan oleh Muhammad Yalifan Ermanto 2018. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Utara. Metode dalam penelitian adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel kemampuan, motivasi, dan kesempatan pengaruh nyata terhadap kinerja pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara. 2. Nurul Hasanah Mutiasari Silhatati 2021. Analisis faktor-faktor yang mengaruhi kinerja pegawai Set DPRD Kabupaten Cilacap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan disiplin kerja lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah
DPRD Kabupaten Cilacap dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Cilacap diterima. Lingkungan kerja secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kabupaten Cilacap. Andarias Patiran 2010. Analisis faktor-faktor yang memenuhi kinerja pegawai negeri sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kinerja dari PNS di kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Papua. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di lingkungan kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Papua yang menjadi faktor untuk diperhatikan dan menjadi prioritas utama dan meningkatkan kinerja pegawai di masa yang akan datang adalah faktor disiplin kerja. Disiplin pegawai, sedangkan faktor pendidikan dan motivasi kerja dapat digunakan sebagai pendukung. Landasan teori, pengertian sumber daya manusia. Menurut Abdurrahman Fatoni, sumber daya manusia merupakan faktor dan kekayaan terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga, dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu. Pengertian kinerja, menurut Mangkunegara, mengemukakan pengertian kinerja pegawai. Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian kinerja, menurut Sunarmayanti mengungkapkan bahwa penilaian kerja adalah sistem formal untuk memeriksa, mengkaji, dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang. Tujuan dan manfaat penelitian kinerja. Menurut pendapat Rosari, mengatakan penilaian kinerja pegawai perlu dilakukan untuk mewujudkan pelayanan kepada konsumen publik sekaligus sebagai pedoman bagi instansi organisasi untuk dapat mempromosikan pegawai ke jenjang yang lebih baik. Sebuah kinerja memuaskan tidak dapat terjadi secara otomatis. Oleh karena itu, untuk bisa memastikan apakah pegawai tersebut mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, dibutuhkan penilaian terhadap kinerja pegawai yang dikerjakan oleh pegawai tersebut. Indikator kinerja. Menurut pendapat Sastro Hadiwiryo dalam Masan mengatakan unsur-unsur yang harus ada di dalam penilaian kerja yaitu selain kinerja, hasil kerja, tanggung jawab, ketatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Griffin, kinerja individu dapat ditentukan oleh 3 faktor: motivasi, kemampuan, dan lingkungan kerja. Kerangka berpikir, motivasi X1, kemampuan X2, lingkungan kerja X3 yang mempengaruhi kinerja yaitu variabel Y. Hipotesis. HO1, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. HA1, motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. HO2, kemampuan berpengaruh terhadap kinerja. HA2, kemampuan tidak berpengaruh terhadap kinerja. HO3, lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. HA3, lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Bab 3, metodologi penelitian. Lokasinya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Dengan penelitian kuantitatif, populasi diambil ada 80 orang PNS lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Dapatlah sampelnya 44 orang. Teknik pengumpulan data, interview, dokumentasi, kuesioner, dan observasi. Teknik analisis data, uji instrumen penelitian, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi kasihnya, yaitu uji normalitas, uji multikolinialitas. Bab 4. Uji validitas. Uji validitas tujuan untuk mengukur suatu valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika bukti pertanyaan atau pertanyaan dan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dari tabel 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 dapat dilihat bahwa nilai signifikan R hitung seluruh butir pertanyaan lebih besar dari R tabel. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh butir pertanyaan pada penelitian ini adalah valid. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah kuesioner tetap konsisten apabila digunakan lebih dari 1 kali terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Uji statistik Roberts alpha digunakan untuk menguji tingkat reliable suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliable jika nilai Roberts alpha lebih dari 0,60.
Apabila alpha mendekati 1, maka reliabilitas datanya semakin terpercaya. Pengujian reliabilitas setiap variabel dilakukan dengan Colbert alpha coefficient menggunakan bantuan program SPSS. Berdasarkan dari fungsi reliabilitas pada tabel 4.5 tersebut, dapat dilihat bahwa semua variabel mempunyai nilai Colbert alpha di atas 0,60, sehingga dapat ditarik kesimpulan setiap instrumen variabel pada kuesioner yang digunakan dalam perhitungan ini dilabel sebagai alat ukur. Nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen, yaitu kemampuan. Maaf, ini saya salah mengetik tulisan, tapi tidak mempengaruhi variabelnya. Motivasi X1, kemampuan X2, dan lingkungan kerja X3. Secara bersama-sama mempengaruhi variasi perubahan kinerja pegawai. Pada penelitian ini, yaitu sebesar 50,4% dapat diartikan bahwa variasi perubahan variabel kinerja pegawai dapat didasarkan oleh variabel kemampuan, motivasi, dan lingkungan kerja sebesar 50,4%. Sedangkan sisanya 49,6 dapat didasarkan oleh variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Karakteristik responden. 61,63% berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang. 59,09% berusia 35 sampai 45 tahun, yaitu 45 tahun sebanyak 26 responden. Kemudian untuk 59,09% pendidikan terakhirnya adalah S1 sebanyak 26 orang. 43,18% nama pekerjaan 5 sampai di atas 11 tahun sebanyak 19 orang. Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, diketahui nilai signifikan variabel motivasi lebih besar dari alpha 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Pada item kenyataan kuesioner kedua dan ketiga, mempunyai motivasi untuk menghasilkan pekerjaan yang baik dan mempunyai motivasi untuk selalu bersemangat dalam bekerja, memiliki rata-rata skor tertinggi dibandingkan beberapa item pertanyaan lainnya, yaitu 4,773. Sedangkan item pertanyaan kuesioner 6 mempunyai motivasi untuk mendapatkan pengaruh kemampuan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, diketahui nilai signifikan variabel kemampuan lebih besar dari nilai A sebesar 0,060, lebih besar dari alpha 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa kemampuan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai walaupun didukung dengan rata-rata skor untuk variabel kemampuan sebesar 4,23, termasuk dalam kategori baik. Rata-rata skor tertinggi ada pada item pernyataan kuesioner keempat, mampu menyelesaikan masalah dalam pekerjaan sebesar 4,32. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai sebagai responden mempersepsikan dengan kemampuan yang mereka miliki mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan pimpinannya. Rata-rata skor terendah pada item pernyataan ke-6 mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan standar, yakni sebesar 4,16. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tetap mampu menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan standar, akan tetapi kemampuan pegawai yang baik ini tidak dapat meningkatkan kinerja pegawai. Pengaruh lingkungan terhadap kinerja. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, diketahui nilai signifikan variabel lingkungan kerja lebih kecil dari alpha 0,00, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Pada item pernyataan kuesioner kelima, hubungan dengan rekan kerja terjalin dengan baik memperoleh nilai tertinggi, yaitu 4,5227, yang artinya pegawai sebagai responden mempersepsikan lingkungan kerja mereka sangat baik disebabkan adanya hubungan dengan rekan kerja terjalin dengan baik. Untuk rata-rata skor pernyataan kuesioner terendah pada item ke-7, ruang kerja tertata dengan sangat baik, yaitu sebesar 3,9545. Hal ini tergolong kategori baik. Dapat diartikan penelitian ini dilakukan pegawai memposisikan bahwa ruangan kerja tertata dengan baik, membuat mereka nyaman dalam bekerja. Jadi di sini ada sekali salah penulisan pada bab 4, yaitu uji T. Uji T itu untuk poin yang pertama itu sebenarnya tidak berpengaruh ini Pak ya. Di situ kan tulisan variabel
pertama sedikit dulu itu variabel kemampuan. Itu tetap pertama adalah variabel motivasi. Yang kedua variabel kemampuan, hanya kesalahan penempatan nomor saja Pak. Bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kemampuan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Saran, 1. Atasan dapat memberikan pengarahan. Saran bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau adalah atasan dapat memberikan pengarahan kepada pegawai yang melakukan kesalahan dan mengikutsertakan pegawai dalam program-program pelatihan yang ada di instansi. 2. Pemberian penghargaan dan bonus pada pegawai yang berprestasi. Sebagai contoh adalah pemberian satya lencana dan penghargaan lainnya. 3. Memberikan tata letak layout ruangan yang lebih rapi sehingga pegawai dapat bekerja secara efektif dan efisien, yaitu dengan cara memberikan ruang-ruang, jarak antara ruang dan penempatan barang-barang yang lebih rapi lagi. Bagi penelitian selanjutnya adalah penulis ini menyarankan untuk mengembangkan lagi penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin mempunyai pengaruh kinerja yang lebih besar. Demikian presentasi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf, semoga presentasi ini dapat diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Padma Widianti. Tolong layarnya di stop share dulu. Share ya. Ya, Oke, di stop dulu sudah. biar kelihatan wajah Ibu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Yang pertama saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Nayun Untung Utama SLMM. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Mbak Indi. Sama-sama Pak. Kesempatan berikan pada saya. Bu Padma. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sehat, kabarnya Pak? Sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak juga Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Padma sehat gak? Ya Alhamdulillah Pak, saya sehat. Kok Sekarang suaranya saya sedang agak beda, saya dengar suaranya lebih besar. Oh iya. Ini karena presentasi skripsi saya harus bisa memberikan. Besarkan suaranya gitu. Iya Pak. Agak nyaring Pak ya suaranya, saya kecilkan. Saya dengar suaranya kok berbeda gitu loh. Iya Pak. Maka tadi saya bilang sehat atau enggak nih? Alhamdulillah ya. Sehat ya. Ya, agak sedikit ini aja batuk aja gitu. Masih tidak mempengaruhi ya sarafnya. Jadi ada batuk ya gitu ya? Iya Pak. Oke, posisinya di mana nih? Saya sedang di Pontianak Pak. Oh di Pontianak malah nih? Iya Pak. Iya Pak. Baru semalam turun dari Pontianak. Jadi ya. Di Pontianak di mana Pontianak? Saya di Hotel Kini Pak. Hotel Kini. Iya, saya ini Nusa Indah ya. Iya, Nusa Indah Pak. Oh iya. Ya, karena saya ini untuk mencegah ini sinyalnya atau enggak listrik kan. Jadi untuk antisipasinya saya di hotel gitu Pak. Jadi ini ceritanya di hotel ini? Iya Pak. Sama keluarga, sama suami ke sini? Iya Pak, dengan keluarga Pak. Ya, dengan suami dan anak. Iya. Nah, oke, Bu Padma. Apa judul skripsi Bu Padma? Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Pegawai negeri sipil. Kan pegawai negeri sipil kan udah ada istilahnya yang baru ya. Istilahnya apa? ASN Pak, aparatur sipil negara. Apa masih belum terlalu umum digunakan atau gimana? Ini sedang peralihan itu Pak. Tapi masih kebanyak pegawai ASN sepatnya Pak sebutannya. Jadi masih sering aparatur sipil negara. Masih sering PNS gitu ya nak? Iya. Padahal sekarang udah berubah sejak PNS gitu Pak. Sejak tahun berapa tuh? Jadi pegawai ASN. Masih bosku gitu. 2017 Pak. Berapa? Salam itu. 2017 Pak. 17. Lumayan dah 3 tahun 4 tahun dah ya. Iya. Itu suara apa itu? Suara apa itu? Suara apa Pak? Ada suara lagi yang. Nah, kayaknya itu suara apa itu? Suara apa ya? Nah itu. Oh ini ada suara mungkin ada yang betul apa ini. Oke. Lanjut nih suaranya Pak ya. Hah?
Kurang jernih suaranya Pak ya. Macam berdesing suaranya. Oke, Bu Fatma. Oh, sepertinya laptop nih Pak. Jadi, ya, Pak. Apa sih yang dimaksud dengan kinerja? Yang dimaksud kan selama ini kita selalu mendengar kata-kata kerja, gitu ya? Ya Pak. Kerja. Kalau Pak Jokowi bilang kerja, 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 kata Pak Jokowi ya enggak? Ya Pak, benar Pak. Kinerja. Pak ya. Kinerja. Apa sih maksudnya kinerja? Kinerja adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Apa? Hasil kerja? Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, Pak. Kualitas dan kuantitas ya. Kualitas dan kuantitas. Iya, Pak. Kalau secara kualitas itu gimana maksudnya? Kualitas maksudnya itu seberapa baik seorang karyawan, seberapa ukurannya tuh pegawai dalam mengerjakan apa yang dikerjakannya, Pak. Tadi kan saya dengar ada secara kuantitas. Kualitas. Kalau kualitas kerja itu kualitas kerja itu ukuran seberapa baiknya gitu seorang karyawan, seberapa bagusnya dalam mengerjakan apa yang seharusnya dia dikerjakan. Kalau kuantitas itu ukuran seberapa lama orang itu bekerja dalam satu harinya gitu Pak, kuantitasnya. Misalnya dikasih kerjaannya untuk mengerjakan misalnya bahan pengetikan naskah, itu apakah dia mengerjakannya dalam satu harian itu, apakah masih sampai lanjut. Jadi kuantitasnya itu adalah lama seseorang karyawan pegawai itu ya bekerja gitu Pak, dalam satu harinya. Bu Fatma kerjanya di kantor ini ya? Di sekretariat daerah Pak, khususnya di bagian umumnya Pak. Di mana? Di kantor apa? Di sekretariat daerah Pak. Di kantor ini ya, sekretariat daerah ini ya? Iya Pak, di bagian umum. Di bagian umumnya ya? Iya Pak. Kantornya di mana tuh? Dia satu itu dengan kantor bupati Pak? Iya Pak, dia satu kantor dengan bupati Pak. Terkonsentrasi di situ ya? Iya Pak, karena kita itu sebagai pengordasian penyusunan kebijakan daerah juga Pak, di Setda itu kan. Kemudian sebagai pelaksana tugas mengordasikan pelaksanaan tujuan SKPD juga Pak. Jadi kita sebagai pelayanan juga membantu SKPD yang juga memantau evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah juga, kemudian pelayanan administrasi juga, pembinaan aparatur di instansinya gitu. Karena kita di situ ada 9 bagian, jadi ada banyak gitu Pak ya. 9 bagian ya? Iya Pak. Semuanya terpusat di situ ya? Iya Pak. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi ya? Memengaruhi Pak. Jadi faktor-faktor aja nih. Kalau kita lihat di sini, dilihat sini kan ada berapa variabel kalau lihat dari variabelnya ada 2 Pak, variabel X dan variabel Y. Variabel X itu dibagi 3 lagi, X1, X2, dan X3. Variabel X1 itu motivasi, kemudian X2 itu kemampuan, dan X3 itu adalah lingkungan kerja Pak. Yang pertama motivasi, yang kedua apa tadi? Kemampuan Pak, yang ketiga lingkungan kerja. Yang ketiga lingkungan kerja. Jadi analisis faktor yang mengaruh kinerja itu, untuk X1 itu ada X, ada 3X ya. 3X iya Pak. Itu adalah biasanya juga disebut variabel apa itu? Variabel independen Pak, dia variabel bebas. Variabel bebas ya. Ya, perubahan timbulnya jadi dengan adanya variabel bebas ini, dia akan membuat timbulnya variabel terikat yaitu Y ini Pak. Jadi dengan adanya motivasi, kemampuan, dan lingkungan kerja, dia membuat kinerja gitu Pak.
Kalau faktor-faktor yang ke motivasi, kemudian kemampuan, dan satu lagi apa, lingkungan kerja ya? Iya, Pak. Itu menurut siapa itu faktor-faktor Menurut itu? Griffin, Pak. Hah? Menurut Griffin, Pak. Tiga-tiganya Griffin. Iya, Pak, menurut Griffin. Karena itu termasuk dalam kinerja faktor individu, Pak, namanya. Jadi tiga-tiganya itu masuk variabel yang digunakan, tiga-tiganya itu termasuk punya Griffin semua. Punya Griffin semua, Pak. Kalau untuk ininya, untuk kinerjanya? Menurut Sastro Hadiwiryo Damasam di buku pada tahun kutipannya di buku tahun 2017 halaman 143. Bisa disebutkan kinerja itu apa-apa saja? Menurut kinerja itu tadi saya baca sebentar, Pak. Kinerja apa saja? Ya, indikator kinerja itu kesetiaan, Pak. Kesetiaan hasil kerja, kesetiaan hasil kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, prakasa, kepemimpinan, KHTK, KPK. Apa itu? Kesetiaan hasil kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakasa, kepemimpinan. Kepemimpinan. Jadi kalau kita lihat motif tadi kan ada faktor-faktor X, ada motivasi, Bu ya. Ya, Pak. Motivasi ini kan ada motivasi positif, ada motivasi negatif. Pernah dengar nggak? Belum pernah saya, Pak. Oh, belum pernah dengar ya. Nah, saya kasih penjelasan dikit lah ya. Motivasi positif itu sebentar, Pak, saya buat ambil kertas dulu, Pak. Saya buat catatan dulu. Dicatat juga. Catat juga, Pak, sebagai ini. Ya, Pak, boleh, Pak? Jadi kalau kita lihat motivasi positif itu kan dengan hadiah, Bu ya. Hadiah, jadi kalau seseorang bisa melakukan sesuatu itu dikasih hadiah. Itu motivasi positif. Kalau motivasi negatif itu dengan ancaman-ancaman, hukuman. Jadi misalnya gini, Bu, misalnya kata suami Ibu, kalau kamu tidak lulus nih Fatma, sekarang ini tidak lulus, aku udah hantar kau ke Pontianak, tidak lulus juga, kau pulang aja sendirian ke Skadau dulu, biar seminggu kita berpisah dulu katanya. Iya, Pak, gitu itu ya. Termasuk motivasi nggak itu, Bu Fatma? Termasuk motivasi, Pak. Motivasi apa itu? Motivasi semangat, Pak. Ancaman, tetapi di balik itu juga kita harus semangat gitu. Namanya motivasi apa nama tadi itu? Sesuai dengan yang tadi yang saya informasikan. Motivasi ini masuk motivasi ancaman negatif sih, Pak. Nah, negatif ya. Jadi itu masuk negatif, ya enggak? Iya, Pak. Oke, kita lihat kalau bahasa Inggrisnya kan kinerja apa, Bu Fatma? Performance, Pak. Halo, Pak. Performance, kinerja ya. Iya, Pak. Oke. Kita lihat di tabel 11, Bu Fatma ya. Tabel 11. Biar udah jelas. Sudah, Pak. Biar lebih menarik tabel ini, tabel 11-nya ditarik ke kiri sekali, tabel 11-nya. Kemudian buat 3 baris di sini jumlah pegawai negeri sipil atau PNS. Saya tambah kolom atau saya tambah row nih, Pak ya? Tambah kolom, baris Pak saja, ya? baris. Oke, baris. Jadi tabel 11 ditarik ke sebelah kiri. Ya. Jumlah PNS. Sudah, Pak. Di bawahnya itu, sebutkan ininya, kantornya apa? PNS pada Sekretariat daerah. Sekretariat daerah Kabupaten Skadau. Ya, Pak. Bawah lagi tahun 2018 sampai 2020.
Jadi 3 baris. Jumlah PNS, Sekretariat Daerah Kabupaten Skadau, Ya, Pak. bawahnya tahun 2018-2020. Ya, Pak. Ya. Udah itu saya melihat di sini Bu Fatma, berdasarkan latar belakang di atas itu ada narasi kan, di Ya, atas betul, tabel Pak. 1, Iya. berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis Sudah. punya keinginan, Sudah, ya Pak, enggak? itu. Itu Ya. mestinya itu namanya berdasarkan belakang di atas. Mestinya itu Bu Fatma, mestinya itu taruh di bawah sekali ya, di atasnya perumusan masalah. Kan 1-2 perumusan masalah ya. Coba Ya. ditarik ke bawah. Ada perumusan masalah ya. Ya, 1-2 perumusan masalah. Jadi Ya, Pak. alinea tadi, alinea berdasarkan latar belakang di atas itu letaknya Ya. itu letaknya di bawah, di atas perumusan masalah. Di bawah tabel-tabel lah, di bawah tabel-tabel. Sebentar, Pak. Hah? Ada tadi koneksinya agak. Mm-mm. Jadi yang mendasarkan latar belakang di atas, maka Itu penulis, itu kan, itu. letakkan di atas itu aja, letakkan di atas perumusan masalah. Ya, di sini. Ya, di bawah tabel-tabel namanya latar belakang di atas kan, nama latar belakang kan. Nah, jadi saya heran juga letaknya kok di tengah. Letaknya itu mestinya setelah penjelasan tabel-tabel. Di sini Pak ada bahasa yang menjelaskan nih Pak. Halo Pak. Ya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor kinerja pegawai. Ya. Karena pilihan kinerja tidak lepas dari sumber daya manusia. Sampai situ aja Pak ya. Ya, sampai di ini aja. Sampai di berdasarkan latar belakang di atas, penulis mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian dengan judul. Nah, judul kita apa tadi? Analisis faktor-faktor mengaruhi kinerja. Jadi berkenaan dengan di dalam penelitian kinerja ini coba carikan di tempat-tempat lain aja, di tempat lain. Biasanya itu ada judul gitu, misalnya tadi itu biasanya itu di atas latar belakang, di atas pembatasan masa, di atas ini apa namanya, di atas perumusan masalah. Jadi setelah kita tadi ada menampilkan 3 tabel tadi saya lihat ya, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mengaruhi kinerja pegawai negeri sipil pada sekretariat daerah dan seterusnya ya. Ya Pak. Oke. Oke Pak. Oke. Kita lihat di tabel 1-2, Bu. Tabel 1-2. Pak, 1-2. Tabel 1-2 itu juga seperti tadi ya, tabel 1-2 biar lebih menarik. Tingkat absensi PNS sekretariat daerah. Iya, tarik ke kiri. Bawahnya lagi tahun 2018-2020. Jadi biar lebih cantik tampilan daripada tabelnya ya. Oke. Ibu lihat absensi ini. Iya, Pak. Absensi ini kan dari tahun 2018 sampai 2020 ini meningkat atau menurun? Berdasarkan tabel di atas bahwa tingkat risiko pegawai atau jumlah hari kerja yang hilang dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan, Pak. Kenaikan tingkat absensi. Pak. Nah, kenaikan iya, Pak. Hari kerja yang hilang ya. Iya. Nah, kalau kenaikan absensi, peningkatan absensi itu kira-kira motivasinya itu gimana, Bu Fatma? Motivasinya seperti apa itu kalau misalnya kenaikan tingkat absensi, peningkatan orang-orang yang tidak masuk kerja itu? Berarti itu mengarah ke disiplin ya tuh Pak. Apa? Mengarah ke disiplin, nanti arahannya kepada disiplin kerja, penilaian pada disiplin kerja gitu Pak. Enggak, maksud saya ini kita lihat dari sisi motivasi aja dulu.
Kalau motivasi, misalnya, kita lihat dari sisi motivasi dulu ya. Kalau absensinya misalnya meningkat, banyak orang yang tidak hadir, itu berarti motivasi kerja mereka gimana itu? Motivasinya negatif itu Pak, turun. Jadi motivasi Turun itu, Pak. motivasinya meningkat atau menurun kalau absensinya meningkat? Kalau Motivasinya dia meningkat berarti menurun lah Pak. menurun motivasinya ya. Jumlahnya itu dalam jumlahnya banyak ya. Iya Pak. Oke. Jadi motivasi kerjanya menurun ya. Iya Pak. Oke, Bu Fatma. Ini kan kalau kita lihat tujuan penelitian, bisa dibacakan tujuan penelitiannya Bu Fatma? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Oke, untuk mengetahui faktor-faktor yang mengaruhi. Bisa Ibu jelaskan kepada saya bagaimana Ibu mengetahui? Tadi kan Ibu kayaknya waktu presentasinya itu katanya yang mengaruhi itu ada motivasi gitu kah? Ada ya, apa lagi? motivasi. Tapi yang tidak mengaruhi lingkungan kerja, kayak gitu kah? Ya, ini Pak, hasilnya adalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada variabel motivasi, kemampuan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai SKTR Kabupaten Sekadau. Dapatlah kita memutuskan masalahnya, yaitu adalah kemampuan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap satu aja yang pengaruh ya? Iya Pak. Tapi secara simultan semuanya berpengaruh? Secara bersama, serempak? Iya Pak. Oke. Dan sekarang bagaimana Ibu mengetahui faktor-faktor yang mengaruhi kinerja tadi? Nah, bisa Ibu jelaskan dari awalnya seperti apa misalnya, sehingga Ibu bisa mendapatkan kesimpulan bahwa bisa jelaskan secara ringkas boleh Bu? Bisa Pak. Jadi ini kita menggunakannya yaitu dengan langsung ke hasilnya Pak ya. Jelaskan secara langkah step aja Bu. Misalnya saya menyebarkan kuesioner yang isinya kuesionernya untuk faktor X-nya adalah ini, kinerja ini kepada sekian orang sekian orang responden yang saya ambil menggunakan metode penarikan sampel ini ya, kira-kira gitu lah Bu. Silakan. Pak. Baiklah, desain penelitian yang saya ambil menggunakan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner dengan populasi berjumlah 80 orang. Berapa 80 orang? 80 orang Pak, diambil dari data pegawai terakhir ya Pak ya. Pegawainya semuanya 80 terakhir Bu ya? 80 ya Pak. Kemudian menggunakan metode Slovin. Metode Slovin dengan persentase errornya itu 10%. Sebentar Bu, sebentar. Pak? Ibu itu semua pegawainya 80 orang. Iya Pak. Kenapa Ibu pakai gunakan lagi metode Slovin? Itu enggak Pak, bukan Pak, salah Pak, maaf Pak. Itu metodenya itu dengan probabilitas sampling Pak. Teknik pengambilan sampling. Ibu berapa orang responden diambil? Respondennya 80 orang Pak. Populasinya berapa? Populasinya 80 orang Pak. Itu namanya metode apa namanya Bu? Kalau Bu 80 populasi, sampel juga 80, itu namanya metode apa itu? Metode purposive sampling Pak. Purposive sampling? Itu namanya metode sampel Pak ya. Nah, jadi namanya metode apa itu Bu? Namanya metode apa Pak? Itu namanya metode sensus. Sensus ya Pak. Atau sampling jenuh. Bisa dilanjutkan lagi Bu? Iya Pak, metode sampling jenuh menggunakan populasi sebanyak 80 orang. Kemudian dari 80 orang ini
kita ambil sampel sebanyak 44 orang dengan cara metode solving. Ibu bukan 80 semua diambil? Enggak, Pak. Ini saya ambil teknik pengambilan sampelnya menggunakan probability sampling. Oh, tadi saya kira Ibu sampelnya Ibu bilang 80, jadi cuma 44. 44, Pak. Oke, Itu sampelnya, oke. Pak. Ya. Nah, Nah, populasinya diambil dengan metode probability sampling menggunakan teknik pengumpulan sampel memberikan peluang kesempatan yang sama bagi unsur anggota populasi. Kemudian diambil 4 orang dengan metode solving, Pak. Dari 4 orang ini kita sebarkan kuesioner dengan variabel dan indikatornya. Variabelnya kan variabel independen dan variabel dependen, dengan indikatornya itu kan dengan beberapa pertanyaan. Untuk indikator motivasi, pertanyaannya ada 7 poin. Untuk kemampuan, pertanyaannya ada sama juga 7 poin. Kemudian lingkungan kerja 7 poin juga, dan variabel dependennya untuk indikator kinerjanya ada 16 poin, Pak. Setelah itu saya ambil ininya, saya sebarkan kuesionernya, kemudian sambil melakukan interview juga, Pak, melalui pertanyaan sesuai dengan yang ada di sini, Pak. Ya. Dan tidak lupa mendokumentasikan hasil penyebaran itu, Pak. Kemudian kuesionernya, kan. Setelah kuesionernya saya ambil, sudah terkumpul semua, tentunya pengambilan sebelum menyampaikan kuesioner itu kita kan harus sampaikan dulu kepada yang menerima kuesioner itu jeda ya waktunya, Pak, ya. Ya, seperti itu saya menyebarkannya, saya kasih waktu 4 hari, Pak, karena begitu banyak ya 4 hari. Saya ambil lagi. Setelah itu, setelah dapat data, masukkan datanya ke dalam Excel, Pak. Ditabulasi, Pak, ditabulasi. Sudah dapat tabulasinya, baru masukkan ke program SPSS, Pak. Program aplikasi SPSS. Setelah masuk program SPSS, dapatlah diuji di situ pengujian validitas dan realitasnya, Pak. Jadi uji validitas ini menerangkan bahwa valid tidaknya satu kuesioner, Pak. Kuesioner itu valid atau tidaknya. Jadi dikatakan valid adalah jika R tabel lebih besar, R hitung lebih besar daripada R tabel, Pak. Untuk hasil pengujian saya bahwa uji validitas motivasi, kemampuan, dan kinerja itu hasilnya adalah nilai signifikan R hitung seluruh butir pertanyaan lebih besar dari R tabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa butir pertanyaan itu adalah valid. Kemudian ke reliabilitasnya lagi, menggunakan uji statistiknya, SPSS-nya itu Crow-Batch Alpha, digunakan untuk menguji tingkat reliable suatu variabel. Jadi kalau misalnya variabel itu dikatakan reliable, Crow-Batch Alpha-nya itu lebih dari 0,60. Setelah diuji menggunakan program SPSS, pada tabel 4.5 ini dapat hasilnya adalah di atas 0,60, Pak. Jadi instrumen variabel pada kuesioner yang digunakan dalam pertanyaan ini ada reliable sebagai alat ukurnya, Pak. Ya. Kemudian masuk lagi kita ke analisis deskripsi variabel penelitian. Jadi analisis variabel penelitian ini kan, Mbak Windy? Waktu Bapak tinggal 5 menit lagi ya, Pak, ya. Ya. Bu Fatma. Iya, Pak. Tadi lebih diringkas, Bu Fatma. Saya mau jelas iya, mendengarkan informasi Bu Fatma. Waktu kita 5 menit lagi kata Mbak Windy. Ya, Pak. Setelah masuk ke itu, kita masuk lagi ke uji, Pak. Uji asumsi klasik dengan uji normalitas, multi, juga heteronya, Pak. Setelah menguji itu, dapatlah hasilnya, Pak, ya. Masing-masing untuk normalitasnya. Untuk normalitasnya bahwa distribusinya normal, Pak. Kalau multinya itu, multinya itu dapat ditoleransi juga. Heteronya di situ dibuat gambar scatter plot bahwa titik-titik polanya itu teratur, tidak menyempit maupun menyebar, Pak. Dapat simpulkan bahwa ini tidak mengalami hetero. Kemudian masuk ke analisis linear berganda, dapat
kalau uji T itu variabel kemampuan tidak berpengaruh terhadap signifikannya, Pak. Setelah itu masuk lagi ke koefisien determinasi, dapatlah hasilnya pembahasannya bahwa pengaruh motivasi berdasarkan uji hipotesis secara parsial diketahui signifikan variabel motivasi lebih besar dari A, sehingga dapat motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja, Pak. Jadi dikatakan, dibuktikannya dengan ini, Pak, rata-rata skor variabel yang tergolong tinggi pada item pertanyaan kuesioner 2 dan 3, Pak. Jadi satu aja yang berpengaruh ya? Satu ya, Pak, lingkungan kerja, Pak. Lingkungan kerja aja. Dua-dua itu ya, lain tidak pengaruh ya? Tidak pengaruh, Pak. Lingkungan kerja berpengaruh karena ada poin yang ini, Pak, terendah ini, poin ke-7, ruang kerja tertata dengan sangat baik, tapi jawabannya lebih rendah gitu, Pak. Oh ya. Nah, jadi kita harus melakukan perbaikan lagi gitu, Pak, untuk ruangannya ada tertata dengan baik dan nyaman. Makanya dia berpengaruh gitu, Pak. Untuk yang kemampuan untuk yang kemampuan ngapa dia tidak berpengaruh itu karena pada pertanyaan mampu untuk menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan standar. Hitungannya walaupun dia dengan baik, tapi mereka itu hanya mampu menyelesaikan pekerjaan yang baik itu, tapi tidak dapat meningkatkan kinerjanya gitu, Pak. Hanya standar aja itu, tidak ada peningkatan. Kemudian kalau untuk motivasinya yaitu pada pertanyaan poin ke-2 dan 3 mempunyai motivasi untuk menghasilkan pekerjaan yang baik dan mempunyai motivasi untuk selalu bersemangat, itu poin yang tertinggi, dan poin terendah mempunyai motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Dan ini nilainya sangat rendah walaupun masuk dalam kategori baik. Kenapa? Karena mereka selalu berpikiran ini, Pak, untuk motivasi untuk mendapatkan penghargaan itu seperti persaingan gitu, Pak. Tapi padahal itu bukan persaingan, padahal itu sebagai awards untuk mereka gitu, Pak. Ya, jadi itu tidak berpengaruh, Pak. Itu pertanyaan saya, itu jawaban saya, Pak. Ya. Ya, oke, Bu. Ya, Pak. Jadi saya kira udah cukup setengah jam lebih kayaknya kita nih ya. Ya, Pak. Udah lewat benar ini, semestinya itu jatahnya. Nah, tuh Pak Adi udah ngingatkan itu. Ya, Pak. Jadi udah saya kira cukup sekian, Bu Fatma. Iya, Pak. Semoga sukses selalu. Salam ya, terima kasih, Pak. Ya. Mohon maaf atas kekurangannya, Pak ya. Ya, sama-sama. Saya kira demikian. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Mbak Windy sebagai host. Baik, terima kasih Bapak Nayun Untung Utama SAMM sesi tanya jawabnya. Kemudian saya persilakan selanjutnya kepada Bapak Maulana Filani Rizal SAMM. Kepada Bapak dipersilakan. Untuk Pak Nayun diharapkan untuk bergabung ke Supriyadi ya, Pak ya? Iya. Supriyadi. Linknya sudah tadi dikirim, Pak, di WA. Oke. Baik, Pak Nayun, makasih. Ya. Silakan untuk Pak Maulana Filani Rizal. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita ngujinya sangat paralel sekali. Lompat sana, lompat sini, karena yang diuji juga cukup banyak. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesai on time pada waktunya. Ya. Halo, selamat pagi Ibu Fatma, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Bapak, Pak? Seperti yang Ibu lihat, ya, Pak. masih senyum, masih sehat, berarti ya seperti itulah keadaan saya sekarang. Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah. Iya. Ibu sama keluarga di sini ya, Bapak? Iya, Pak. Bawa keluarga, Pak. Ya, liburan ya, Bu ya? Iya, Pak, liburan sebagai penyemangat juga, Pak. Ya, sekalian liburan, sekalian juga sebagai penggembira pada saat Ibu. Iya, Pak. Baik, Ibu. Saya langsung saja ya. Dan tadi juga sudah banyak ditanya oleh Pak Nayun dari A sampai Z. Detailnya seperti apa tadi mungkin Ibu sudah catat semua ya. Ya, Pak. Kalau misalnya
tidak keberatan, Ibu bisa ulangi lagi, Ibu mengangkat tema tentang apa? Temanya saja, tidak perlu dibaca semua judulnya, temanya saja. Temanya adalah analisis, judulnya Pak, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Hasilnya boleh Pak? Nanti Pak ya. Ya nggak apa. Ya dengan hasil biar lebih ini apa ringkas itu Pak. Dengan hasilnya bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja, kemampuan tidak berpengaruh terhadap kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja Pak. Untuk penilaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Ya, itu kan kalau secara teoritis atau secara hasil dari penelitian yang sudah Ibu lakukan. Ya, tapi terkadang penelitian kita ini, terkadang ya ini kalau pengalaman pribadi saya, terkadang antara yang kita teliti dengan kondisi di lapangan itu kan terkadang ada sedikit bias. Ya, biasanya seperti itu. Ya Bu ya. Iya Pak. Nah jadi itu kan tadi mengangkat masalah tentang motivasi. Nah ini terlepas dari teori atau terlepas dari penelitian yang Ibu lakukan, kalau menurut pribadi Ibu sendiri, sebenarnya yang paling besar pengaruhnya terhadap motivasi kita untuk bekerja itu apa, Bu? Semangat kerja kali Pak ya. Semangat kerja ya Pak. Semangat kerja Pak. Semangat kerja. Ya, sebenarnya semangat kerja dengan motivasi kerja itu sama saja sebenarnya, Bu. Maksud saya, secara pribadi kita, seandainya kita ini bisa semangat, kita bisa powerful dalam bekerja, itu yang paling mempengaruhi, yang paling besar itu kira-kira faktor apa sih gitu? Faktor. Kalau saya memang suka nanya itu yang realnya gitu, Bu. Faktor tunjangan ya. Pak. Tunjangan Pak, gaji Pak, tunjangan Pak. Iya, ya. Ada nggak itu Ibu cantumkan di dalam skripsi? Ada nggak? Belum ada Pak, belum Pak. Kompensasi gitu. Kompensasi ya Pak. Iya, ya tapi itu case by case lah ya. Kalau Pak, misalnya itu nanti dicantumkan di dalam skripsi Ibu, ya mungkin akan merubah semuanya. Ya, tapi Pak, di sini kita ingin berbicara secara real time-nya bahwa sebenarnya yang paling besar ya kita nggak usah munafik ya Bu ya, bahwa kita semangat kerja, kita motivasi kerja itu memang harus ada bensinnya, betul ya Bu ya? Iya Pak. Nah, bensinnya ini biasanya dibagi menjadi dua, ada yang mudah terbakar, ada yang tidak mudah terbakar. Artinya kompensasi itu harus ada untuk meningkatkan motivasi kerja kita, baik itu yang bersifat nominal maupun yang non nominal. Setuju Ibu? Betul Pak. Ya kan? Di satu sisi kita dihargai dengan tunjangan, tapi di satu sisi kita juga bisa dihargai dengan non tunjangan, misalnya promosi atau apa nama baik, atau Ibu pernah baca teori Maslow nggak? Belum nih Pak. Nah, belum, Pak. Coba nanti kalau di sela-sela waktu Ibu baca buku teori Maslow itu, teori Maslow. Mungkin Ibu bisa catat, bisa nanti googling atau bisa beli bukunya. Itu bukunya sangat bagus sekali, Bu. Ya, jadi itu paling tidak dalam kita bekerja, kita bisa mengikuti apa yang disarankan di dalam buku itu. Jadi motivasi kerja itu memang sangat penting, karena tanpa motivasi kerja maka kinerja yang akan kita hasilkan itu rendah. Ya. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan untuk poin yang pertama. Terus untuk yang poin kedua, Ibu sudah berapa lama di instansinya yang sekarang? Baru 2 tahun, Pak. Baru 2 tahun ya? Instansinya. Kalau karena 2019 saya mutasi, Pak, di tempat yang baru lagi sekarang. Iya. Selama Ibu di instansi yang sekarang happy? Happy, Pak, sangat happy. Happy karena, ya? Bukan karena tunjangannya yang banyak? Bukan, Pak, karena bidang kerjaannya juga. Bidang pekerjaannya yang sebelumnya. Halo? Halo, Pak? Ya. Ya. Tadi putus? Ya, Halo, tadi.
Tadi gimana Bu? Happy tidak hanya sekedar tunjangannya, tapi juga pekerjaan Beban yang pekerjaannya, Pak. ya, Beban pekerjaannya, Pak. ya Apa beban kerjanya, pekerjaannya? beban kerjanya gimana? Uraian pekerjaannya gitu, Pak. Nggak terlalu ini berat gitu, Pak. Oh gitu. Jadi itu salah satu indikator Ibu merasa happy di instansi yang sekarang ya Bu ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Ya baik Ibu, saya rasa itu saja. Saya hanya diskusi ya kalau untuk hari ini. Untuk Windy silakan dilanjut. Terima kasih ya Bu ya sudah Ya, terima kasih Pak. mau ke Pontianak bawa keluarganya. Salam buat keluarga dari Ya, saya. Pak. Iya Pak. Ya mudah-mudahan hasil dari ujian Ibu ini menyenangkan sehingga nanti Ya, Pak. ada oleh-oleh yang bisa Ibu bawa pulang ke Skadau. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas saran dan masukannya Pak untuk Iya, perbaikan sama-sama. skripsi saya nantinya. Iya, baik. Oke, mana host kita ini ya? Ya, silakan Windy. Saya sudah selesai. Mbak Windy ini saya live dulu Kak. Live dulu Kak.
Halo, Pak Adi. Pak Adi. Kok nggak ada suara ya? Kok nggak ada suara? Ya, tinggal nih. Halo, Pak Adi. Halo, Pak Adi. Ini sih enggak hilang. Berarti sana tuh yang ini bermasalah. Enggak ada. Semua lagi ya, masuk lagi ya. Mungkin mereka keluar sendiri kali itu. Oh, keluar Bu Fatma. Halo, Bu Fatma. Bisa dengar suara saya, Bu? Enggak dengar suaranya. Bu Fatma, enggak kedengaran suaranya, Bu? Halo, Bu Fatma?
Suaranya masih belum kedengaran, Bu. Tadi kok bagus kan? Enggak bagus jalannya. Sana bermasalah jaringan. Tempat Bu Fatma Bapak bisa dengar ke, Pak? Enggak bisa. Nggak bisa. Tadi bagus suaranya kan? Kan enggak bagus. Enggak ada suara. Nggak ada suara ini, Bu. Alatnya. Tadi Pak Mulana udah sempat uji ya, berarti enggak? Ini ya? Udah ya? Udah tadi, Pak. Selesai ya? Tinggal Bapak ya enggak? Tinggal Bapak aja nih, Pak. Nah, udahlah. Udahlah, udah off ada. Apa ini ya? Oh, langsung aja ya, Bapak aja ya. Nah. Oke, baik. Tadi sudah ada 2 orang penguji, Pak Nayun sama Bapak Maulana. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Adi Mursalin SMM untuk sesi tanya jawabnya. Halo Bu Fatma, saya dengar suara Bapak. Dengar suara Bapak ada? Halo Bu Fatma. Pakai HP Bu Fatma. Ini beberapa hasil penelusuran dari web. Halo Bu Fatma, pakai HP ya Bu Fatma. Ya, pakai HP Pak, sudah Pak. Saya nggak bisa tadi pakai. Oke, pakai HP ya. Nah. Ya Pak. Tadi udah diuji oleh Pak Maulana dan Pak Nayun ya? Sudah Pak. Ya kira apa masukannya tadi? Masukan yang pertama itu adalah untuk dirubah dulu tabelnya. Ini secara ini lah Pak. Tabel apa diubah? Tabel yang dari Pak Nayun. Bab 1, Pak 1, bab 1 ya. Pak Nayun. Ya, terus? Penulisannya. Enggak ada lagi sih Pak, cuma ada masukannya sedikit aja penjelasan mengenai motivasi itu ada motivasi. Nah, kalau motivasi itu apa? Iya Pak. Motivasi itu apa? Motivasi semangat kerja Pak. Hah? Itu artinya apa tuh motivasi pasti semangat kerja? Apa ciri-ciri orang termotivasi itu? Apa ciri-ciri orang termotivasi? Pakai apa ya Bu? Udah pakai HP. Iya Pak. Coba. Apa ciri-ciri orang termotivasi itu? Ciri-ciri motivasi Pak ya. Nah, ciri-ciri orang termotivasi itu apa? Ciri-ciri orang termotivasi. Ciri-ciri termotivasi adalah mempunyai persaingan yang sehat untuk bekerja gitu Pak. Nah, apalagi? Untuk selalu belajar, kemudian menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Terus lagi? Banyak kan? Kerja semangat, tidak? Yang dari hasil pekerjaan itu kan kita bisa mendapatkan award kayak semacam tunjangan gitu Pak. Ya. Kalau pegawai di tadi itu gimana? Gimana motivasinya gimana? Bagaimana motivasi pegawai di sana di kantor Ibu? Sekarang ini Pak karena sudah diterapkan TPP Pak ya, jadi motivasinya itu sangat tinggi gitu Pak. Apa TPP ya? Tunjangan penghasilan Pak berdasarkan beban kerja dan disiplin kerja. Gimana ngitung itu TPP itu? Bagaimana cara menghitung TPP? Itu berdasarkan dari uraian kerja Pak, perhitungan ada dirumuskan Pak ya. Berdasarkan dari disiplin kerja kita dan prestasi kerja. Prestasi kerja itu berdasar dari beban kerja sehari-hari Pak. Nah, kalau bobot nilai gimana bobot nilainya? Itu ada poin-poinnya kan? Iya Pak. Kayak kalau itu 60 untuk prestasi kerja, 40 untuk disiplin kerjanya Pak. Oh gitu ya. Itu yang nilai siapa? Kalau pegawai siapa yang menilainya tuh? Yang menurut Anda apa tuh? Atasan. Ya, atasan langsung Pak. Itu kalau staf atasan satu tingkat di atasnya. Oh gitu. Staf enggak Pak? Enggak ya. Kalau staf siapa yang nilai? Staf itu atasan dan langsungnya Pak, karena staf tidak bisa menilai kinerjanya sendiri Pak. Ya betul. Kinerjanya dinilai dari. Jadi dampak positif dari TPP itu? Dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah disiplin kerjanya meningkat Pak. Motivasi dalam bekerja, masuk kerja gitu Pak ya. Disiplin, ketaatan di sini kan ada penjelasan mengenai ketaatan juga Pak. Ya, oke. Kalau ada dampak negatif TPP itu bagi pegawai? Kenapa Pak? Ada dampak negatif yang bagi pegawai ada TPP itu? Negatifnya tuh ada Pak. Apa tuh? Negatifnya ya
Gimana ya Pak ya? Kadang ada pun susah jelasnya. Atau berkurangnya honor, pendapatan atau apa? Ya, betul. Itu ya. Iya. Karena sebelum ada TPP kan banyak kegiatan ya enggak? Iya, banyak kegiatan ya Pak. Sekarang berdasarkan program kegiatan itulah dibayarkan mengenai TPP gitu Pak. TPP kan tadi jangan honor kegiatan itu tidak dibayarkan lagi Pak, karena sudah ikut dengan TPP kan? Di dalamnya Pak. Iya Pak, ikut di dalamnya Pak. Itu dampak negatifnya ada berkurang pendapatan lah gitu kan? Iya Pak. Untuk semua pegawai itu sudah terasa enggak? Ya kan? Iya Pak, terasa Pak. Terutama bagi yang atasannya enggak? Iya Pak. Kalau staf biasanya enggak. Kalau enggak tahu bagi staf gimana? Bagi staf biasa ada enggak dampaknya itu dengan dari TPP itu? Nah itulah Pak, yang tadi itu honorarium kegiatan tunjangan seperti tempat kami itu kan di bagian umum kan melayanan kepada bupati ya, untuk TU-TU-nya itu kan mereka ada honorarium tersendiri, untuk ini jadi include jadi satu Pak. Satu. Jadi berkurang lain enggak? Ya. Jadi untuk batasi gimana tuh? Untuk mengatasinya gimana supaya tetap semangat pegawai kerja itu kan? Iya. Diberi apa sosialisasi lah kali enggak? Sosialisasi ya Pak, yang ya asosiasi Pak. Intinya kita bekerja itu secara positif aja lah Pak. Ya. Okay. Berpikiran positif aja gitu. Oke lah Bu ya. Bu Windy, udah saya Bu Windy. Halo Bu Windy. Dah. Bu Windy bukan boleh baik. Pak Adi mungkin langsung saja Pak kita pengumuman nilainya. Bapak dulu Tadi ya. juga sudah ada beberapa nilai yang sudah diberikan oleh tim penguji Pak. Suara kedengaran Pak? Dengar. Oke, langsung Pak bekerja. Boleh Bapak atau saya Pak? Bu ini ya bukan dengan nilai tata ya, dengan nilai tatanya berapa nilainya ya? Jadi Bapak lanjut ke sebelah ya Pak ya? Nanti pakai jumlah sini, pakai jumlah sini nanti. Habis pakai jumlah bisa. Oke Pak, oke. Baik, sidang skripsi kita hari ini sudah selesai Bu. Adapun tim penguji yaitu Pak Adi, Pak Nayud, dan Bapak Maulana sudah memberikan hasil untuk sidang skripsi hari ini. Hari ini Ibu dinyatakan lulus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu dinyatakan lulus dengan perbaikan. Ada perbaikannya. Kemudian mungkin sepatah dua patah katanya Pak, silakan Pak. Oke, jadi selamat Bu ya, sudah lulus. Dapat dengan nilai dapat nilai A ya, dari Pak Najin dapat nilai 81, Pak Maulana 80 dan Bapak Lukas 85, tinggal tambahkan sebagai 3. Itu data-datanya dengan nilai A. Semoga ilmu dapat dari proses ekonomi ini justru dapat didapat di kartu Ibu ya. Ibu akan ambil motivasi sehingga nanti bagaimana memotivasi pegawai agar dapat meningkatkan kinerja pegawai kan. Ya, Pak. Kan? Jangan lupa dengan parameter ya. Baik, walaupun sudah selesai main-main ke ekonomi, tetap satu lagi dengan dosennya. Kalau ketemu dosen ya walaupun sudah tidak kuliah lagi, ya say hello gitu kan. Iya Pak. Kalau kami juga berkunjung ke sana juga ya bisa diterima dengan baik kan. Apabila dalam pengajaran di ekonomi semua dosen, bapak dan dosen ada kata-kata tidak berkenan, perbuatan kata-kata mohon dimaafkan. Karena semata-mata itu dosen itu hanya mendidik supaya mahasiswanya pintar-pintar dan berhasil itu. Ya. Oke, aja Bu ya. Oke, selamat Bu ya, sukses. Terima kasih, alhamdulillah. Salam sama keluarga di sana ya. Oke. Ya, Pak. Dengan Bu ini Bapak sanggap pada Bu ini untuk menutupnya. Sama Bu ini tutup Bu ini. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Selamat sekali lagi untuk Ibu Fatma Widianti. Perjuangannya akhir ini sudah selesai. Untuk perkuliahannya sudah sampai ke sidang skripsi dan mendapat nilai yang sangat bagus ya Bu ya, mendapat nilai A. Selamat untuk Bu Fatma atas apa yang telah diraih selama ini. Kemudian untuk perbaikannya Bu, ingat jangan lupa 2 minggu ya Bu ya waktunya. Waktunya hanya 2 minggu diberikan, itu sudah harus diserahkan ke staf jurusan. Ya. Kemudian setelah ini jangan lupa juga lengkapi administrasi untuk ijazah serta wisuda, Bu. Jadi jadi setelah ini paling lambat itu dia sebelum bulan September. Sebelum bulan minggu-minggu ini lah ya. Ya, sebelum bulan September sudah harus melengkapi segala persyaratan administrasi untuk ijazah dan wisuda. Ya. Untuk perlengkapannya, infonya apa saja itu bisa ditanyakan ke bagian staf jurusan ya, Bu ya. Pak Ilman. Ya. Nah, bisa ditanyakan ke Pak Ilman. Dan info terkait informasi lanjutannya juga bisa ditanyakan langsung ke Pak Ilman, kata staf jurusan. Ya.
Oke, Bu, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Nanti berarti perbaikannya saya langsung hubungi Pak Ilman ya? Iya, untuk perbaikan. Sudah dalam proses perbaikan, udah di ACC semua dosen, tinggal Ibu kumpulkan, serahkan ke staf jurusan. Nah, infonya apa-apa aja, perlengkapannya apa-apa aja, bisa ditanyakan ke Pak Ilman. Terima kasih, itu saja. Oke, Bu, udah cukup? Ada yang mau disampaikan? Terima kasih kepada dosen penguji, Pak Ade Musan SMMM, Bapak Maulana Firani Rizal SMM, dan Pak Nayun Untung Utama SMM yang telah menguji saya pada hari ini. Terima spesialnya untuk Pak Adi Musan yang sudah membimbing saya. Yang pada hari ini saya sudah, alhamdulillah, sudah mendapatkan hasil dari apa yang saya usahakan. Sudah itu saja, Pak. Mbak. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak. Saya akhiri sidang skripsi hari ini, Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa meninggalkan ruangan. Ya, silakan meninggalkan ruangan, Bu. Selamat. Ya. Pak. Apa? Gimana warnanya? Ini